Hai, bertemu lagi sama aku, Kumala. Di video kali ini aku membahas satu bagian yang ada di dalam novel, yaitu prolog. Ketika kita membaca sebuah novel, pasti dong nggak jarang banget kita menemukan satu bagian yang disebut prolog ini. Nah, tapi ketika posisi kita sebagai penulis, kira-kira perlu nggak sih kita bikin prolog? Kalau aku pribadi sih belum pernah bikin prolog. Kalau kamu? Oke, sebelum kita bahas perlu atau enggaknya bikin prolog, terlebih dahulu kita lihat pengertian prolog menurut KBBI. Menurut KBBI, prolog adalah pembukaan atau pendahuluan. Jadi, prolog itu merupakan pengantar naskah yang dapat berisi satu atau beberapa latar belakang maupun pendapat penulis tentang suatu cerita. Fungsi dari prolog yang paling utama adalah membangkitkan minat pembaca untuk tetap membalikkan halaman demi halaman hingga satu buku selesai dia baca. Menurut pendapat pribadiku sendiri ini ya, prolog itu berdiri sendiri. Artinya, prolog itu bukan potongan ya yang kita ambil dari bagian isi novel, bukan, tapi dia berdiri sendiri. Kalau kita menggunakan potongan dari isi bagian novel itu yang kita gunakan sebagai prolog, menurut aku itu mubazir sih, cuma buat nambah-nambahin halaman doang, padahal dia percuma aja gitu posisinya ada prolog. Penulis juga lebih baik nggak usah menggunakan prolog kalau cuman isinya seperti itu ya, atau cuma buat keren-kerenan aja nih, di naskah aku, di novelku ada prolognya, keren gitu, nggak usah. Menulis sebuah prolog itu memang boleh, tapi sebelum kita menulis sebuah prolog, tetapkan dulu nih tujuan kita menulis prolog itu tuh untuk apa. Nah, sekarang aku akan beri kamu tips untuk menuliskan prolog yang tepat sasaran. Pertama, gunakan prolog untuk memaparkan kisah latar belakang suatu tokoh yang ada di dalam cerita kamu. Cara yang pertama ini bisa banget kamu gunakan untuk menuliskan flashback atau adegan latar belakang di salah satu karakter kamu. Oh ya, cara ini juga berguna banget buat kamu yang merasa kesulitan menulis adegan flashback atau kembali ke masa lalu di tengah-tengah cerita. Nah, tentu aja adegan atau flashback, adegan masa lalu yang ada di prolog ini harus mengarah ke konflik atau masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh tokoh. Kedua, memikat pembaca. Jenis prolog ini seharusnya bisa menimbulkan pertanyaan yang menarik di pikiran pembaca, memberi mereka alasan untuk tetap membaca, dan memberi gambaran tentang isi novel. Untuk membuat prolog yang bisa memikat hati pembaca, penulis bisa menyajikan adegan tentang perkenalan tokoh atau peristiwa yang menjadi inti cerita. Yang ketiga, prolog digunakan untuk membingkai novel secara keseluruhan. Nah, cara ini bisa efektif kalau dalam novel itu diceritakan dalam dua perspektif tokoh. Tips yang keempat yaitu fokus pada perspektif karakter yang berbeda. Nah, terkadang prolog juga digunakan untuk memperkenalkan satu sudut pandang karakter yang nantinya nggak ada lagi di dalam isi cerita. Cara seperti ini biasanya perspektif tokoh itu dianggap punya peran penting dalam satu rangkaian cerita, atau karena ada alasan yang kuat sehingga si perspektif ini tuh harus tetap hadir, tetapi hadirnya ada di prolog. Oke, jadi itulah 4 tips yang bisa kamu gunakan untuk menjadi acuan dalam menulis sebuah prolog. Semoga bermanfaat. Hai, apa kamu menikmati konten ini? Kalau iya, pastikan untuk like dan subscribe channel Ruang Kumala. Kamu juga bisa banget untuk share ke teman-teman kamu, dan teman-teman kamu bisa mampir ke sini. Jangan lupa juga untuk nonton video yang ini. Video yang ini juga nggak kalah bagus, jadi tonton semuanya ya.